Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kadis dan juga jajaran Dinas PMD yang telah menjadwalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan tahapan pelaksanaan Pilkades. Tentunya banyak yang kami ingin Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like, subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dukungan Anda kepada channel Kecamatan Besuk News TV, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kadis dan juga jajaran Dinas PMD yang telah menjadwalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan tahapan pelaksanaan Pilkades. Tentunya banyak yang kami ingin ketahui terkait dengan persiapan berikutnya. Oleh karena itu, mohon arahan dan bimbingannya terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada siang hari ini. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, baik panitia tingkat kecamatan maupun pelaksana di 12 desa yang ada di Kecamatan Besuk ini, mulai dari pemerintah desa yang saat ini dihadiri oleh PJ Kepala Desa dan juga BPD sebagai pengawas terhadap kinerja panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang insya Allah akan dilakukan di tanggal 17 Februari tahun depan. Monggo nanti 12 desa kami ingin mengakomodir sejauh mana sampai hari ini tahapan pendaftaran yang sudah panjenengan lakukan. Siapa saja yang sudah baik mengambil formulir ataupun yang sudah mengumpulkan berkas, termasuk kemungkinan adanya titik-titik kerawanan bisa nanti disampaikan mumpung siang hari ini kita kumpul bersama, kita sharing bersama dan nanti kita carikan solusinya secara bersama juga. Tanpa panjang lebar, itu barangkali sebagai penghantar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan terkait dengan persiapan dan juga penataannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek dan yang mewakili dan terakhir, alhamdulillah berkomunikasi lengkap. Para PJ Kepala Desa, boleh angkat tangan PJ? Ada yang di timur ya. Pak Sunalis tanggungan PJ ya, Pak Rizam ya. Khawatir Pak Rizam marah ke Pramsek. Ketua BPD, Panleh, Ketua dan Sekretaris, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah SWT. Jadi Pak Camat hari ini mengganggu kita semua untuk melaksanakan amanah yang sudah diberikan kepada kita masing-masing dalam rangka mengawal tahapan Pilkades di 253. Alhamdulillah hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari tadi lampu nyala kok ya. Jamat ini banyak uangnya, berarti siang-siang nggak apa-apa bayar listrik berarti ya. Atau kipasnya ikut lampu, atau lampunya ikut kipas? Enggak ya? Enggak. Terus di depan saya ini botolnya migal, cuma daerah yang satu hand sanitizer. Di Pak Kapolsek hanya 2 botolnya Pak Kapolsek ini.
Alhamdulillah, panitia dipilih oleh BPD. Tugas BPD di Pilkades ini ada dua yang tersurat dalam regulasi. Yang pertama membentuk panitia. Yang kedua nanti terakhir setelah tanggal 17 Februari ada tahapan panitia lapor pada BPD, BPD lapor pada Bupati. Itu Pak tugasnya BPD 2. Berarti panitia ini kalau dari sisi keluarga adalah orang tua, anaknya dari BPD. Panitia anaknya BPD. Karena anaknya BPD, maka BPD bisa melakukan pengawasan kepada anaknya, pendampingan kepada anaknya. Terkait dengan apa? Terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang anak. Tentunya fungsinya di sini adalah dalam rangka monitoring dan evaluasi. Tidak membiarkan anak salah. Ketika anak agak teledor, anak agak terlambat dan sebagainya, sebagaimana tahapan yang berlaku di Kabupaten Probolinggo ini, BPD boleh sharing diskusi dengan seorang anak, kira-kira seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, Pilkades ini berbeda dengan pil-pil yang lain, berbeda dengan pilpres, pilek, pilkada, atau pil di atasnya. Karena di Pilkades ini tidak ada panitia pengawas, tidak ada panwas, Pak. Siapa yang mengawasi? Kita semua yang mengawasi. Ada panitia kecamatan yang anggotanya Pak Kapolsek, Pak Damat, Pak Daramil, ada panitia kabupaten mengawasi kita semua terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapannya sudah jelas, tanggal sekarang mau apa yang harus dilakukan, sudah didiskusikan, disesuaikan dengan regulasi, dan itu sebagaimana aturan yang ada di atasnya. Pak Damat tadi sudah menyampaikan kepada saya, insya Allah hari ini bukan forum untuk sosialisasi. Forum hari ini untuk sinau bareng, untuk diskusi. Karena forum-forum sebelumnya sudah terlampau. Terima kasih Pak Damat, karena di tempat-tempat sebelumnya itu ada yang kami terpaksa harus mensosialisasi, Pak. Menerangkan pasal ini artinya apa, pasal ini kira-kira terjemahannya apa dan sebagainya. Mudah-mudahan untuk Kecamatan Besuk jauh hari atau sebelum berangkat moco dulu modul masyarakat, belajar dulu pemahaman masing-masing, kemudian apa yang perlu didiskusikan dikaitkan dengan kondisi di desa masing-masing. Mudah-mudahan semua desa sudah ada yang ngambil berkas ya, sudah ada semua, alhamdulillah. Berapa nanti yang akan mengembalikan berkas? Ya tunggu terakhir tanggal 9 jam 16. Mudah-mudahan tidak sampai jam 16. Dan panitia tidak dilarang untuk berkomunikasi, mendampingi para warga yang berikhtiar untuk mendaftar. Kita perlu kesepakatan. Hari ini belum ada bakal calon. Bakal calon nanti didapat setelah tanggal 9 jam 16 baru menjadi bakal calon. Menjadi besok bakal. Setelah tanggal 5 Januari baru ada calon. Siapa nantinya akan duduk menjadi calon. Maka hari ini belum ada yang bisa disebut sebagai calon atau bakal calon. Baru warga yang berikhtiar untuk mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa. Hal yang ingin saya sampaikan, nanti diskusinya barangkali lebih intens dengan Pak Kabid, karena sesungguhnya kalau saya ini Pak, kalau kesehatan barangkali mantri lah, seorang mantri barangkali menteri kesehatan saja. Dokternya siapa Pak Kabid? Dokternya, karena Pak Kabid ya tugas saya lebih banyak daripada Pak Kabid. Atau ada yang spesialis, siapa Mas Idris yang sempat diundang Pak Camat, karena dia berpikirnya juga tidak banyak banget, mikirkan ini dan mikir Pilkades, tidak mikir yang lain. Banyak hal kan, ya termasuk Pak Camat. Ketika kasih pemerintahan ya cukup Mas Eka, Pak Camat yang dipikir banyak. Ini PPAT, Pak Camat, Eka taruh PPAT, Pak Camat PPAT yang gitu ya, banyak kira-kira teman-teman sekalian. Hal yang ingin saya pesankan tidak banyak. Yang pertama kepada PJ Kepala Desa,
harus bergandeng tangan seperti halnya dalam keluarga suami istri dengan BPT. Karena Pilkades akan terselenggara dengan lancar ketika pembiayaan lancar. Maka kami sampaikan pembiayaan Pilkades pada Pilkades 253 ini yang dilaksanakan pemungutan suaranya tanggal 17 Februari 2022, yang pertama sumber dananya dari APBD yang disebut APBD khusus. APBD khusus silakan barangkali sudah masuk ke rekening masing-masing. Itu yang bisa dikelola pada bulan-bulan ini. Yang kedua, ada dari APBD juga. Itu akan masuk ke rekening kas desa pada tahun 2022. Karena hari ini yang tadinya sudah dianggarkan 21 karena ditunda, direfocusing, kemudian baru ada lagi dananya dipersiapkan tahun 22. Apa namanya? Bantuan keuangan khusus Pilkades dari APBD Kabupaten yang nanti masuknya juga kepada APBD melalui rekening kas umum desa, ya, Kades. Yang ketiga dari APBN, dari dana desa. Yang APBN ini sesungguhnya kalau bisa dikatakan hari ini sudah ada dari rekening, bisa, karena ini bagian dari 8% aman COVID. Maka yang dana desa ini adalah dalam hal mendukung Pilkades aman COVID yang pelaksanaannya nanti pada hari H. Tentunya besok sudah pengalaman Pilkades terdahulu ya, sama dengan yang sudah di sebelumnya, yang sudah dilantik beberapa bulan yang lalu. Ya, untuk hand sanitizer, untuk masker, untuk nakes, untuk macam-macam yang diikhtiarkan agar penyelenggaraan pemungutan suara aman COVID tidak menjadi epicentrum penularan COVID-19. Sedangkan honor panitia, nyetak surat suara dan sebagainya itu dibiayai dari bantuan keuangan khusus yang akan ditransfer nanti bulan Januari 2022. Apa syaratnya bisa mencairkan dana desa dan ditransfernya BKK ke rekening kas desa? Maka desa-desa semuanya, Pak PJ, Pak BPD harus sudah menyelesaikan APBD 22 sebelum 31 Desember 2021. Panitia disibukkan dengan proses pendaftaran, verifikasi, klarifikasi. BPD bersama PJ juga harus berperan juga dengan menyelesaikan semua dokumen tahapan perencanaan. APBD-nya harus sudah mendapat verifikasi Pak Camat dan langsung dibuatkan perkades tentang penjabaran dari APBD. RKA-nya seperti apa, mau digunakan untuk apa, dan harus terkoneksi langsung dengan Siscodes aplikasinya. Jadi sudah tidak boleh lagi offline, harus sudah online. Karena di besok insya Allah semua desa ini ada jaringan, tidak ada alasan untuk tidak. Tahun sebelumnya boleh offline, sekarang harus sudah online. 2 Januari Pak, hari Minggu libur nih, itu seminggunya sudah bisa mencairkan dana desa untuk penggunaan aman COVID, belanjanya untuk aman COVID. Hati-hati, DD itu hanya boleh untuk aman COVID. Ketika APBD belum selesai, yang dari kabupaten belum bisa masuk, yang DD juga belum bisa dicairkan. Kuncinya sama, panitia bekerja di bidangnya, PJ Kades dan BPD melaksanakan musdes untuk melahirkan dokumen-dokumen perencanaan yang harus ada di semua desa. Itu penting ini disampaikan karena ini pelaksanaannya di akhir menjelang penutupan, di awal ketika tahun anggaran yang baru akan berjalan. Kita tidak nunggu cairnya dari tahap 1. Kita tidak tahu kapan dari tahap 1 cair di 2022. Maka dana yang ada ini kemudian di DD yang berTPS 5 juta akan dimanfaatkan untuk belanja-belanja aman COVID. Itu barangkali dari sisi
perencanaan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ngebut Pak Camat manfaatkan pendamping desa, pendamping lokal desa untuk bersama-sama kita. Tentunya bukan hanya berapa desa nih Pak Camat, yang 12 desa, semua desa Kecamatan Besuk harus sama. Kalau perlu seperti yang sudah dilakukan terdahulu Pak Camat, jadi jadwal Muspika juga mendampingi sampai ke desa-desa, anggarannya juga mendatorinya bagaimana, apa yang menjadi prioritas. Tentunya penganggaran mengikuti persoalan yang ada di desa. Apa persoalan yang ada di desa, itulah anggaran muncul untuk menyelesaikan persoalan itu. Kan anggaran diberikan untuk menyelesaikan semua persoalan. Oh, desa ini punya persoalan ini, maka solusinya anggarannya untuk masuk ke sana. Nah, semua anggaran tak titik komanya itu ada judulnya. Judul itu nomenklatur semuanya sudah diatur dalam regulasi. Jadi filosofi anggaran itu untuk menyelesaikan permasalahan. Oh, masalahnya ada di transportasi, jalur ini dan sebagainya. Maka muncullah pengaspalan jalan dan sebagainya. Itu muncul dari permasalahan. Istilahnya belanja masalah, menjaring masalah untuk memunculkan solusi dari masalah. Sederhananya begitu. Kira-kira begitu Pak. BPD sama kepala desa PJ ini kan seperti kalau di kabupaten seperti DPRD dengan bupati. Kemudian di provinsi ya seperti gubernur dengan DPRD provinsi. Di nasional seperti Pak Presiden dengan DPR RI. Nah, makanya sering saya sampaikan yang buat RPJM, kalau desa ya desa, kalau daerah nasional ya nasional. Itu hanya ada 4 tingkatan. BPD dipilih rakyat, Kades dipilih rakyat, buat RPJM, Bupati dipilih rakyat, DPRD dipilih rakyat, sama gubernur, DPRD, Presiden dipilih rakyat, kemudian DPR RI dipilih rakyat. Pak Camat tidak dipilih rakyat, makanya Pak Camat tidak punya BPD kecamatan, dan Pak Camat tidak perlu buat RPJM, tidak perlu, karena filosofinya di undang-undang itu Pak. Apakah ada bupati yang tidak perlu bikin RPJM? Ada. Apakah kabupaten kota ada yang tidak punya DPRD setingkatnya? Ada. Di mana itu? Jakarta. Bupati di Jakarta, Kepulauan Seribu tidak punya DPRD Kepulauan Seribu. Wali kota Jakarta Barat tidak ada DPRD Jakarta Barat, langsung provinsi. Kenapa bisa? Karena undang-undangnya khusus daerah, khusus ibu kota. Selain DKI Jakarta, semuanya punya pasangan. Itulah suami istri seperti BPD dengan kepala desa, pemerintah desa. Ini penting Pak, agar kita harmonis, tidak ada yang ditinggalkan. BPD moro-moro tak wani, moro-moro bersih serikat, tidak boleh. Harus musyawarah. Karena semua produk hukum yang ada di desa, ya 2 lembaga ini, BPD dengan pemerintah desa. Itu barangkali dasar-dasar kita sehingga regulasi ini berjalan, termasuk pemahaman apa yang akan menjadi pekerjaan kita ke depan. Maka kitab menggandeng konduken, kitab koning ya. Kitab panduan kita bersama Perda 58, Perda 1, sepanjang Perda 1 tidak dirubah dengan Perbuk 58, maka Perbuk 1 masih berlaku. Di atasnya lagi Perda 9 tahun 2021. Yang ini tegak lurus sampai pada Undang-Undang 6 2014. Termasuk pengumuman dan pendaftaran kok hanya 9 hari. Itu berlaku secara nasional Pak. Berlaku 9 hari itu nasional. Mau pilkades di Papua, di Sumatera Sulawesi, pembukaannya hanya 9 hari kerja. Verifikasi ya hanya 20 hari kerja. Hanya 20 hari kerja. Dan berikutnya termasuk yang tidak kalah pentingnya, pengawalan terkait dengan akan menjadinya DP4 nanti. DP4. Karena bahan bakunya sudah diberikan kepada Pak Camat. Bahan baku database kependudukan. Kan tinggal dilihat siapa yang akan berumur 17 tahun ketika 17 Februari 22. Sebelumnya cut sudah Pak. Tapi jangan mengganggu database karena ini punya capil ini. Ini baru bisa terkurangi ketika PJ Kades, Pak Kades memberikan surat keterangan kematian. Baru bisa dikurangi Pak. Sepanjang itu tidak ada itunya, Capil tidak berani mengurangi data kependudukan. Di mana DP4 kemudian nanti menjadi sementara menjadi tambahan,
tambahan sampai menjadi DPT, ada prosesnya yang harus dilalui semua. Jangan kemudian DP4 langsung jadi DPT. Wah itu Pak, banyak kemudian yang merasa, wah orang aku udah minggu sunnah, udah masuk ini DPT. Karena proses ini barangkali terlampaui. Ini yang harus dikawal oleh BPD. Oh, DPTB menjadi DPS menjadi DPTB berapa hari? BPD juga bisa mengikuti sekian hari. Masa belum berapa dapat dari DPTB? Atau kok tidak diumumkan minimal di kantor desa? Nah, itu dikawal sehingga DPT setelah ditetapkan tidak boleh nambah lagi. Boleh berkurang. Berkurangnya karena ada yang meninggal dunia. Ketika sudah DPT ditetapkan, maka panitia sudah bisa untuk nyetak surat suara. Kan itu Pak, nyetak surat suara tambah sekian persen jadilah surat suara. Nah itu tahapan-tahapan itu harus betul-betul dijaga oleh kita semuanya. Maka boleh buat banner di kantor desa terkait dengan tahapan. Kalau bannernya nyaman 2 meter, kalau anggarannya kecil ya buat 30 cm saja karena anggarannya sedikit dan gitu ya. Nah di awal, kalau nanti sudah ada uangnya silahkan. Itu barangkali tidak banyak yang saya sampaikan, nanti diskusi panjangnya teknisnya dengan teman-teman yang ada di sini semua. Saya izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil dan semuanya, dan ada sesuatu juga terkait Pilkades yang harus kita laksanakan semuanya, harus kita fasilitasi semuanya. Mudah-mudahan semuanya akan ada calon minimal 2, maksimal 5. Ketika lebih dari 5 boleh disimulasi. Dan panitia tidak dilarang untuk berkomunikasi dengan warga yang berikhtiar untuk mendaftar. Pendampingan. Oh, dek syarat kita teropolo, geluna, teropolo syarat, teropolo item andaikan. Oh, kita dari 15 tuh, orang keluar, gitu. Nah, tapi semuanya harus didampingi, Pak. Jangan kemudian hanya si A, B, C, tidak. Nah, semuanya harus panitia di tengah mendampingi semuanya, memastikan. Nah, ketika tanggal 9 jam 16 sudah didapat 2 calon, tutup. 2 calon yang memenuhi syarat lengkap, tutup. Berarti sudah bisa melanjutkan pada Pilkades tahapan berikutnya. Ketika calon mendaftar kurang dari 2, panitia segera lapor BPD. BPD segera lapor Bupati melalui camat untuk buka lagi setelah 20 hari berikutnya. Tidak langsung buka tanggal 10 bukan. Ini memberi kesempatan kepada warga yang tadinya tidak berniat untuk daftar, tapi karena calonnya cuma 1, punya niat ngurus boleh 20 hari ini, 20 hari warga yang tadi itu. Kalau pendaftarnya kurang dari 2. Ketika 2 ditutup, pastikan, makanya BPD boleh mendampingi warga yang akan mendaftar itu, memastikan calon yang 2 ini akan menjadi calon, bakal ini akan menjadi calon. Jangan kemudian calon yang 2 ini kemudian 1 gugur, Pak. 1 gugur karena setelah ini diklarifikasi, contoh lulusan perguruan tinggi Jakarta, Keduna, dari Asta Isolate di panitia mengklarifikasi perguruan tingginya, setelah di sana sampai di sana Ponsokung perguruan tinggi. Nah, Keduna di Jakarta. Perguruan tinggi saya mau minta dikalisir kemana ini dan sebagainya. Itu Pak yang dipastikan. Nah, ketika sudah 2-1 gugur, sesungguhnya Pilkades tidak bisa dilanjutkan. Bila betul Pilkades, norok Pilkades mana yang terdekat? Pilkades terdekat 12 Kanjan Kecik, ya. Kecik Magetan Keramaian. Kapan itu Pak? Dilantik Desember 2019. Berarti Pilkades boleh 2025. Gelem yang PJ 6 tahun. Itulah Pak, kita bisa mendampingi. Mungkin jadi sampai kapan enggak? Mungkin jadi sampai kapan enggak? Karena Pilkades ini setelah undang-undang 6 dalam 6 tahun ini hanya boleh ada 3 kali rombongan. Kita sudah lengkap. 2015 252, 2019 harusnya itu 12 Pilkades, 1 meninggal sebelum pelantikan, dilantik 11, sehingga 1 loncat ke berikutnya, harusnya 61 jadi 62 Pilkades yang dilantik 61 karena 1 meninggal dunia sebelum pelantikan. Kanto 1 yang meninggal dunia, minggu ngalah 6 Mari Pilkades kita lantik 6 sebelum umur. Kabar ini COVID
6 orang. Nah, pilih yang terdekat 2019. Nah, makanya ikhtiarkan ini, Bapak Ibu sekalian, ikhtiarkan semoga ada calon. Itu barangkali sebagai referensi ya. Diskusinya silakan nanti Pak Camat dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya beserta seluruh keluarga diberikan nikmat sehat dari batin, panjang umur dan rezeki dan barokah ila hadratin minna wa ala kulli nabiyyin salihah. Al-Fatihah.